Selamat pagi. Video ini adalah video untuk pembelajaran kuliah Web Framework Programming ya, jurusan Informatika Universitas Surabaya. Masuk ke topik kedua, yaitu Simple Routing dan View. Ya, materi minggu ini membahas tentang routing dan sedikit view. Tentang routing kita akan membahas bagaimana kenapa routingnya itu, apa yang dimaksud dengan routing, kemudian lokasinya di mana, kemudian kenapa penting, kemudian contoh-contoh variasi routingnya bagaimana, kemudian bikinnya. Nah, kita akan menggunakan routing dan view, karena kalau routing aja kan nggak akan kelihatan bentuknya. Ya, kita akan menggunakan view. Nah, view nanti juga dijelaskan di lokasinya di mana. Menggunakan sebuah case study toko roti, gitu ya. Untuk yang mungkin kalian praktekkan nanti, temanya toko roti yang dipakai terus gitu ya, dipakai terus dari materi ke materi. Nah, disiapkan dulu untuk sebelum mulai materinya. Jadi ini kan kelanjutan dari week pertama. Week pertama kita sampai sudah kelihatan bentuknya Laravel ya. Baik pakai ngopi dari ULS maupun dari Composer bikin sendiri. Kita menggunakan Visual Studio Code, meskipun boleh pakai apa saja, tapi di materi dan di video kita menggunakan Visual Studio Code. Kemudian nama project nggak harus sama seperti ini. Kalau di sini saya menggunakan yang sama seperti ini ya. Jadi di htdocs, kemudian ada Lara7, kemudian ada projectnya. Gitu. Ya biar sama dengan materi, di video juga akan begitu. Sebenarnya bebas juga, nama projectnya bebas. Yang kita perlu cek adalah bahwa sudah tampil dulu. Nah, sesuai dengan default, tampilannya adalah bentuk halaman ada tulisan Laravel gini ya. Jadi kita akan mulainya dari bentuk ini, kemudian kita mencoba routing. Ya, mungkin awal kita juga cek dulu ini bentuknya dari mana gitu ya. Bentuk ini itu ada di sini. Misalnya kok biasanya kalau bikin web, aplikasinya kan di indeks gitu. Ada di indeks, kemudian kalau kalian lihat di Laravel ini indeksnya di mana gitu ya. Ini diakses di begini, kalau pakai SAM, ini kebetulan SAM saya ada dua versi, jadi versi yang PHP lama sama versi yang PHP baru. Karena yang Laravel ini untuk kuliah ini kan kita butuh PHP 7, jadi ada dua SAM yang jalan di sini. Yang jalan untuk PHP 7 saya taruh di port yang lain. Ya, kalau misalnya mau tanya-tanya cara nge-set portnya di mana, ini saya punya dua SAM. Bisa dilihat di sini. Ini SAM yang mungkin yang awal ini. Yang pertama. Defaultnya kan 80 port default. SAM Apache ini ya, listen 80. Kalau 80 nggak usah pakai port, atau yang lainnya biasanya dia harus kasih portnya. Ini tempatnya di sini. SAM saya yang kedua. Ini SAM saya yang kedua, config-nya httpd config-nya saya kasih. Jadi foldernya beda, installnya SAM 7. Apa aja juga. Listen-nya yang beda. Ya. 8007. Gitu. Jadi di satu komputer bisa ada dua, misalnya project mungkin masih maunya pakai PHP yang lama masih bisa gitu ya. Jadi saya ini, kenapa kok saya pakai ini, karena itu tadi alasannya. Atau kalau misalkan kalian pakai PHP artisan, ya langsung aja localhost 8000 gitu ya. Nggak usah pakai Lara7, nggak usah pakai blog, nggak usah pakai public gitu. Nah, ini begini. Oke.
kita akan lihat bentuknya tadi. Ini ada di sini sebenarnya. Root awalnya ada sebuah root. Kalau di Laravel rootnya hanya satu. Rootnya ada di roots web, ya, ada di folder root, kemudian web ada wp-php, itu ada ini root get slash function return view. Nah, ini dia akan memerlukan view-nya namanya welcome. Slash itu berarti folder utama itu ya, base foldernya, aplikasinya. Jadi kalau tanpa slash apa-apa itu sama dengan slash tok itu. Nah, welcome ini di mana? Welcome itu dia akan masuk ke sebuah view. View itu ada di resource view. Nah, ini di dalamnya ada welcome.blade.php. Ya, di sini ada tulisan Laravel, di mungkin atas-atas masih ada CSS-nya, kemudian ada contohnya ini routing. Kalau misalnya sudah login dan sebagainya diabaikan dulu. Ini tulisan Laravel dari sini, kemudian bawahnya ini adalah link-linknya. Misal diganti Laravel, oke. Laravel 7 ya, untuk membuktikan apakah filenya beneran ini. Kita refresh, ya itu berubah kan. Jadi aplikasinya sudah, mungkin kalau yang biasa panggil itu di indeks, ini sudah beda lagi ya. Teorinya agak beda nanti. Oke, jadi ada routing tadi, kemudian ada di routing tersebut ada view. Nah, nanti kita akan coba belajar lebih detail lagi. Misal kalau mau ngubah-ngubah dulu boleh, itu filenya ada di sini, welcome.blade.php. Oke ya, kita masuk ke materi. Jadi ini tadi belum materi, masih ngecek apakah sudah siap apa belum, sama untuk ngecek folder-foldernya. Kemarin sudah ada penjelasannya ya. Cuma sekarang ngecek lagi sama nyoba ganti-ganti sedikit. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama materi tentang routing. Ya, routing itu apa? Routing secara umum adalah ya rute atau jalan atau trayek gitu ya dalam dunia web. Itu adalah jalan atau trayek yang merupakan aturan untuk menuju ke sebuah aplikasi berbasis web. Ya, routing merupakan proses di dalam aplikasi yang berfungsi mengatur jalannya atau rutenya. Ya, rutenya suatu program di aplikasi berbasis web. Router menerapkan konsep request response header dari protokol HTTP. Ada get, post itu kita menggunakannya lagi, delete, put, patch. URL itu adalah sintaksis alamat domain dan spesifik string tertentu setelah alamat domain. Jadi alamat domainnya tadi misalnya apa? Blog gitu ya. Atau kalau nanti di project kalian ada toko roti, nah itu alamat domainnya. Nanti ada URL itu, ada string-string lagi setelahnya adalah slash menu atau slash roti coklat dan sebagainya. Itu termasuk di dalam URL ini. Dokumentasinya bisa dilihat lagi nanti di sini alamatnya. Ya, basic routing ini. Nah, cara kerjanya, jadi kita akan mempunyai di suatu aplikasi, kita akan ada banyak aturan routing. Kalau di satu baris itu disebut dengan gear gitu ya. Jadi kalau user membrowse aplikasi kita, ada URL tertentu, kita akan tangkap, di parsing, kemudian dicocokkan dengan routing yang kita siapkan. Nanti dicek kalau ada, dia akan melakukan sesuatu. Kalau nggak ada, ya mungkin dia akan keluarkan error 404, yang dimana kalau di Laravel itu bisa disetting bentuknya lebih indah errornya. Ya, kemudian ini yang contoh tadi, satu gear ini satu statement routing gitu ya. Gear A, gear B, ada sebuah request, dicek apakah dia ke sini atau ke sini.
Nah, biasanya di routing itu memanggil controller, tapi bisa juga manggil view juga. Ini contohnya. Di routing dia bisa manggil controller A, bisa manggil controller B, di controller dia manggil view. Di controller B manggil view yang lain, itu juga bisa. Nah, formatnya ada 6 jenis HTTP request yang bisa dihandle. Mungkin kita awal-awal pakai 2 gini aja dulu. Get sama post dulu ya. Yang lain ada put, patch, delete, option. Mungkin di awal-awal diapikan dulu. Fokus ke get sama post aja dulu. Nah, formatnya adalah semacam ini. Ada metodenya. Ini pakai get. Ada URL-nya. Ini URL. Kemudian handling response-nya ada function response-nya. Handling response atau callback, kalau di sini dia ngeluarin hello world. Yang dicontoh di defaultnya Laravel dia ngeluarin view. View-nya namanya apa tadi? Welcome ya. Betul. Jadi root get ini adalah sintaks mendaftarkan root untuk menanggapi request get. Kalau ada sesuatu, dia akan masuk ke sini. Kalau postingnya dia pakai metode post gitu ya, parameternya nggak kelihatan di URL, kita bisa pakai root post. Yang mungkin awal-awal pakai get dulu, yang biar kelihatan data yang dimasukkan itu ya, atau URL yang dimasukkan biar kelihatan sama datanya, terus kita proses. Jadi mungkin awal-awal kita pakai get dulu. Kalau post agak nggak kelihatan nanti. Oke, kemudian foo itu adalah URL-nya. Jadi kalau ada blok tadi atau ada foo ini berarti aplikasi kita /foo gitu. Ya, kalau mungkin punya home gitu /home. Nah, gitu. /home mengeluarkan apa? Kalau di sini mengeluarkan hello world. Jadi kalau /foo di sini juga sama. Misalnya aplikasi kita tadi bla 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 /blog /foo. Nah, dia akan mengeluarkan hello world. Base URL sesuai dengan pertemuan 1 tergantung menjalankannya bagaimana. Kalau pakai PHP Serve Artisan itu menggunakan seperti ini. Kalau yang saya tadi ini ya agak panjang. Kalau mau pendek mungkin lebih enak yang itu. Di serve pakai PHP Artisan Serve. Kemudian function yang ini adalah respon atau callback-nya. Letaknya tadi sudah kita lihat ya di folder roots web.php. Oke. Ya, jika routingnya hanya ingin mengeluarkan sebuah HTML gitu ya, sebuah HTML baru, itu bisa menggunakan root view method. Ya, semacam ini. Root view dia langsung mengeluarkan tanpa ada proses apa-apa. Jadi dipanggil, kemudian dikeluarkan view yang sesuai. Ya, jadi bukan pakai get untuk langsung membuka suatu view, kita bisa pakai root view. Ya, kita akan coba ya. Ini yang get ada slash tadi, berarti dia defaultnya return view welcome sudah ada. Kemudian kita isikan ini ya, get hello world, ada function returnnya hello world Pak dosen. Kemudian ada view slash selamat datang, view-nya welcome. Oke, kita coba tuliskan ini ya, yang hello world sama selamat datang. Ada di root web. Kita bikin lagi root get apa tadi, hello world kecil semua.
lepas saja. Returnnya adalah hello world Pak dosen. Sama satu lagi view. View-nya namanya selamat datang. Dia akan mengeluarkan view welcome. Ini ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana ini? Dilihat dulu. Slide selanjutnya dulu. Ada berapa URL yang dapat diakses pada project Laravel tersebut? Ada berapa? Ada slash biasa, base-nya, kemudian ada slash hello world, nah, kemudian ada slash selamat datang, berarti ada 3 ya. Bila browser dijalankan, ini saya ganti pakai punya saya ini ya, ada betanya harusnya ya. Kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, tapi slash-nya ini itu sama sampai dengan di sini, sama dengan slash-nya di public setelah public. Ya, bila browser ini apakah melakukan hasil speak Laravel? Berarti kalau public slash apakah mengeluarkan hasil public Laravel? Ada yang salah. Ini tadi kurang titik 2. Nah, itu. Sekarang sudah betul. Balikan lagi ya. Apakah kalau public slash apakah mengeluarkan first page Laravel? Ya, ini jawabannya berarti iya. Bila browser dijalankan dengan sintak localhost welcome mengeluarkan first page, mestinya dia nanti masuk ke sini mengeluarkan hello world-nya. Kita coba. Apa tadi? Hello world. Nah, itu. Berarti jawabannya tidak. Yang mana tadi? Sebentar. Yang welcome. Yang welcome nggak ada. Ini maksudnya selamat datang mungkin ya. Ini selamat datang. Apakah melakukan first page Laravel? Yang hello world begini. Yang selamat datang. Ya, first page Laravel karena dia ke sini ke welcome, ke view welcome sama dengan slash tanpa apa-apa. Yang ini sudah ya, ini mengeluarkan ya betul. Ini ya. Bila browser ingin mendapat sintaksis nomor 3, maka apa yang harus dilakukan pada file? Oh, ini memang error ini tadi ya. Harusnya bukan slash welcome tapi slash selamat datang. Yang nomor 2 tadi kalau misalnya ini punya welcome, berarti kita harus membuat root welcome ya. Jadi ini apakah mengeluarkan file? Tidak. Error ini sebenarnya, error page error. Bila browser ingin menjalankan sintak nomor 3, jadi yang dilakukan apa? Ya kita bikin kayak begini, tulisannya welcome. Begini. Terus kita coba. Oke, gitu ya. Oke. Dicoba-coba dulu. Mungkin bentuk-bentuk yang lain.
Kita masuk ke materi berikutnya. Ya, kenapa perlu dibikin routing gitu ya? Routing sebenarnya memang standarnya di Laravel ya. Dia akan membantu kita untuk lebih membuat website atau aplikasi kita menjadi lebih SEO friendly istilahnya. Jadi kalau SEO itu dia nggak akan bisa pakai di belakangnya ini kalau kita ada parameter banyak itu ya. Ya SEO atau pencarian Google itu nggak akan bisa masuk ke situ. Dia akan masuk ke slash apa. Nah ini. Dia lebih masuk ke sini. Jadi dengan routing itu kalau memang aplikasi kita sudah jalan, misalnya butuh banyak user gitu ya, butuh banyak user yang mengakses, biar dicari di pencarian Google itu bagus tempatnya, lokasinya di atas pencarian Google. Nah, itu harus kita bikin slash-slashnya begini bentuknya. Karena biar SEO friendly. Oke, meskipun juga bisa semacam ini juga. Ya, pakai web-web yang lama yang kalian bikin kayak begini. Dia SEO-nya cuma nggak sampai slash-nya ini nggak kelihatan nanti. Ya, nggak istilahnya tercrawling sama Google. Itu salah satu fungsinya. Fungsi yang lain sebenarnya membuat lebih terstruktur juga gitu ya. Oke, router ada 2 berparameter yang wajib sama berparameter yang opsional. Jadi slash-nya itu ada slash yang wajib diisi, ada slash yang bisa diisi, bisa nggak diisi. Contohnya adalah yang mewajibkan ya, ini yang required parameter. Kita menggunakan misalnya get user, jadi ada slash user gitu ya. Terus ada slash lagi nih. Slash lagi. Nah, ini itu kalau misalnya kita mau pakai parameter, usernya ini tetap nggak bisa diganti-ganti, harus nulis user gitu. Slash ini ada ID-nya user. Ya, dia bisa ganti-ganti. Terus kita bisa tangkap dengan ini. Nah, ini ditangkap di sini dia. Ditangkap di sini. Function ID, kemudian dilakukan di sini. Dia diproses. Jadi ID ditangkap di sini. Gitu. ID apapun dia akan masuk ke sini, ID apapun dia akan diproses di sini. Kalau return user.id berarti nanti ada tulisannya user, misalnya ID-nya 110, user 110. Misalnya slash 220, ya nanti keluar user 220 gitu. Ini contohnya lain. User slash 1 maka memunculkan kata user 1. User 2 memunculkan user 2. User titik mengusulkan user titik. Kalau user saja akan error karena ini wajib diisi. Ya, angka 1, angka 2, angka 110, 220 yang tadi dicontohkan itu masuk ke dalam variabel ID. Ya. Kemudian di handlingnya di return ditampilkan gitu. Makanya keluar ini dicoba ya, kita bikin ya, root get user ID. Pas yang ini namanya tadi user, kemudian ada ID, ditangkap di sini ID, kasih tulisan user ID. Oh, ini dipetik 1, kalau petik 2 bisa langsung digabung, apa saya samakan aja.
Oh ya, kita coba kalau /block/user/2. Nah, ini keluar user 2. User 1. Keluar user 1. Kalau user saja not found error ya. Karena itu tadi merupakan parameter yang sifatnya wajib. Nah, ini titik-titik itu tadi maksudnya apapun gitu. Jangan dicoba, kalau dicoba error gitu. Ya, begitu. Contoh lain. Ada post, kemudian postnya apa, terus ada komennya apa. Jadi ini ada slash lagi, slash isinya habis isi ada slash lagi, yang ini tulisannya wajib tulisan komen begini, kemudian slash lagi bebas lagi. Ya, postnya diambil di sini, komennya diambil di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi namanya bisa beda. Ini bisa ID-nya saja, tapi di saat routingnya ya itu dinamakan beda dengan saat diambilnya. Dia akan otomatis urut saja dia. Ini berarti pertama masuk sini, ini berarti kedua masuk sini, begitu. Oke, selanjutnya yang ini tadi masih wajib ya. Yang berikutnya yang opsional. Opsional itu boleh diisi, boleh tidak. Kalian bisa tambahkan tanda tanya. Tanda tanya di sini. Kemudian dikasih nilai default. Ini defaultnya contohnya ini di sini John. Gitu. User slash nama parameternya, nama parameter pertama dikasih tanda tanya. Kemudian diambil di sini John. Ya. John ini akan masuk jika namanya ini kosong. Kita coba ya. Dikasih tanda tanya di ID. Misal ID sama dengan John. Ya, sama ya. Oke, kita masuk ke yang user ini. Sekarang jadi mestinya nggak error. Nah, itu jadi John. Begitu. Jadi ada dua, wajib sama required sama parameter. Sama opsional. Required parameter sama opsional parameter. Oke. Kita masuk materi berikutnya. Cut. Oke, selanjutnya routing itu sebenarnya bisa dinamai. Ya, bisa dinamai untuk kemudahan proses pemanggilan pada fase development berikutnya. Kalau misalnya nanti dipakai lagi, nanti tinggal dipanggil namanya. Caranya adalah dengan ini kayak panah gini ya, minus terus tanda lebih besar. Name, nama ini nama routingnya. Name profile. Mungkin nggak sekarang, tapi ini untuk nanti kalau pas kita sudah masuk di controller, nanti kita bisa panggil ini pakai ini. URL sama dengan root profile ID tertentu, ID-nya dimasukkan suatu gitu ya. Jadi nanti akan masuk profile dengan parameter ID yang diisi nilai 1. Ya, masih untuk pengetahuan saja dulu bahwa routing bisa diberi nama gitu. Ya, sementara kita sampai situ dulu. Untuk memberi nama, untuk nyobanya masih nanti saat punya controller. Nah, kita masuk ke view dulu aja. View letaknya tadi kita sudah pernah lihat ya, di resource view. Ekstensinya bleed.php. Ini akan semacam punya kemampuan untuk apa ya, diproses dalam bentuk struktur baru, yaitu struktur bleed. Di dalamnya bisa tetap pakai HTML sama PHP juga.
tapi ada tambahan untuk lebih meminimalkan tulisan, biasanya lebih singkat untuk kalau kita pakai bleed ya. Bleed adalah sintak view dari Laravel. Di situ akan ada semacam tak khusus gitu. Kalau di sini adalah ini kurung kurawal 2 kali, kurung kurawal 2 kali. Ya, tapi tetap bisa menggunakan PHP juga. Jadi kalau mau mengasih nilai sesuatu misalnya ada kurung kurawal 2 kali, kurung kurawal 2 kali, terus ada nama variabelnya, itu sama saja dengan kalian taruh sintak PHP dalam apa itu namanya, yang pakai tanda tanya itu, terus echo PHP nama variabelnya ditutup lagi dengan tutupnya PHP, itu sama saja. Tapi lebih singkat ini sih. Cuma kalau misalnya kalian kok terlalu banyak yang diingat-ingat lagi, jadi kalau misalnya PHP sudah sangat fasih gitu ya nggak apa-apa pakai PHP saja. Tapi di Bleed ini disediakan sintak yang dia bisa lebih pendek lagi nulisnya gitu. Ada if juga di situ, ada else, if else, ada for, ada while dan sebagainya. Tapi sekali lagi tetap bisa, semua ini bisa juga kalian pakai PHP gitu ya. Ini contohnya ya. Kita misalnya pakai sebuah parameter, kemudian dikasih hello, nama, ini di bleed-nya ya, bleed-nya. Jadi tinggal diberi nama, nanti muncul di layar gitu ya. Kita coba aja ini ya. Welcome, tadi pakai yang welcome saja, dikasih parameter nama gini ini ya mungkin ya, ini pakai yang view, pakai yang ini, berarti ini bisa dipakai yang pertama ya kan, tinggal dikasih name Samantha. Ini nama variabelnya, ini isinya Samantha gini ya. Nah, Samantha ini saat kita masuk bleed welcome, tadi sudah dibukain dia, bleed welcome, misal Laravel apa tadi namanya, user ya, name Laravel name begini, nanti akan muncul Laravel Samantha ya. Dicoba ya, ini yang tanpa apa-apa begini. Ups, ada yang error. Oh, parameternya kurang, apa itu namanya, dolar ya, kasih dolar, lupa dolarnya. Oke, coba lagi. Nah, Laravel Samantha itu, meskipun kita juga bisa nih, misalkan pakai PHP echo name, di Samantha ya, begitu ya. Jadi kalau misalnya begini, misalnya tetap mau pakai begini juga nggak apa-apa ya, cuma di Bleed itu sudah ada fasilitas
lebih pendek begini. Salah satu fasilitasnya. Fasilitas yang lain kita lihat ya. Untuk JSON, ini lebih pendek juga untuk JSON. Ada JSON array, langsung dibikin bleed JSON begini. Kalau di PHP JSON encode ya, kalau di bleed JSON begini. Cuma ini nggak dicoba dulu. Kemudian untuk if, kemudian else and if begini tulisannya. Tapi bisa juga pakai PHP semua juga nggak ada masalah. Kemudian looping, ini bisa dicoba. Looping bleed pakai begini, apa ini namanya, add gitu ya, add for, ini sama kayak PHP. Kemudian ini kayak di dalam kurung kurawalnya PHP, dia nulis the current value is i, ya masuk ke loopingnya ini. Kemudian ada n-nya. Kita coba yang ini aja untuk melihat fungsi dari bleed tadi. Ya, looping kita coba di div aja biar nggak ganggu yang lain. Ada sintaknya tadi for gitu ya, i sama dengan 0, i kurang dari 10, kurang dari 10, i plus plus ya. Kalau di PHP kan ada kurung bukanya, ini nggak usah, jadi ini otomatis dia sudah di kurung bukanya. Terus masuk ke HTML lagi, HTML-nya mungkin gini aja, nilai sama dengan ini ya, masuk ke bleed lagi, kita isikan dengan nilai dari loopingnya, terus n4 gini ya, harusnya nanti ada nilai 1, 2, 3. Kasih break ya biar turun ke bawah. Kita coba, ada yang error. Oh, ini gak ada i nya, kita coba lagi. Iya, itu nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya pakai PHP, lebih suka pakai PHP misalnya, nggak apa-apa juga, di sini bisa PHP ya. Jadi cuma bleed ini kita bisa mempunyai struktur baru begini, sintak baru yang dia bisa blended ke HTML begini ya, lebih enak mungkin. Beberapa kalau sudah terbiasa mungkin lebih enak begini. Oke, itu untuk bleed. Yang lain ada while, ada for else. Nanti dicoba-coba saat kita ngoding yang lain. Oke, materinya sampai itu. Kemudian untuk minggu depan kalian bikin latihannya ini ya, bikin website bakery shop. Nanti tampilan Laravel tadi tinggal kalian ganti aja, dikasih tulisan toko, nama tokomu apa, toko yang di untuk project ini apa. Kemudian bikin, kalau user mengakses slash menu muncul gambar-gambar, jadi mungkin dibikin routing menu, disiapkan juga view untuk menu. Kemudian untuk yang presensi ganjil, kalau ada slash, ada slash menu, slash roti, slash coklat, masuk ke gambar roti, gambarnya roti, coklatnya, deskripsinya gitu. Kalau misalnya roti lain jadi slash roti apa misalnya keju, menu slash roti slash keju, berarti masuk keluarnya gambar roti keju, karena deskripsinya juga deskripsi dari roti keju. Kalau slash roti daging, nanti ada roti daging, deskripsinya juga deskripsi dari roti daging
ya coba pakai if atau pakai PHP boleh, pakai if-nya Bleed juga boleh. Kalau yang presensi genap pakai puding, ada puding fla, puding buah gitu ya, dicoba beberapa contoh. Panna cotta dan sebagainya. Disiapkan saja beberapa, nanti kita cek di minggu berikutnya ya. Oke, untuk minggu ini sampai ini dulu. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dengan pengecekan latihan ya. Diawali pengecekan latihan, kemudian masuk penjelasan minggu berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.